Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Yuk tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Jelajahi jalan ini dan kau akan melihat Aula Jiazi, gudang rahasia kota kekaisaran. Catatan sejarah dan arsip rahasia negara Zhao, serta beberapa barang antik, disimpan di sana, tetapi aula itu dijaga sangat ketat sehingga bahkan seekor burung pun sulit masuk. Zhao Xisong menunjuk ke area rumah-rumah yang tampak sederhana dan memperkenalkannya perlahan. Ning Changjiu melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat gerbang dalam rumah besar dengan singa batu dan lampu-lampu. Para penjaga datang dan pergi secara berurutan, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh kekacauan baru-baru ini di kota kekaisaran. Di sebelahnya, Ning Xiaoling sedang menggosok matanya, yang masih sedikit mengantuk. Baru saja, setelah dibangunkan oleh rekan seniornya, ia diseret keluar dalam keadaan linglung sebelum bertanya apa yang terjadi. Ning Changjiu mengalihkan pandangannya. Sungguh niat pedang dan niat membunuh yang hebat. Zhao Xisong mengepalkan tinjunya di balik lengan baju, lalu berkata sambil tertawa, sudah lebih dari 100 tahun sejak negara Zhao berdiri. Tentu saja, ada banyak senjata di Aula Jiazi. Ning Changjiu melirik gadis di sebelahnya dan berkata, Xiaoling, apa kau bisa merasakan sesuatu? Ning Xiaoling melirik ke arah mansion dan menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Zhao Xisong menatap gadis mungil nan cantik itu, lalu berkata, ku dengar gadis muda ini juga diserang tadi malam. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, itu juga rencananya. Ning Xiaoling mengingat kejadian tadi malam, lalu berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, untungnya, Changjiu datang tepat waktu dan menolongku. Zhao Xisong menghela napas, sebenarnya, aku tidak mengerti mengapa orang sehebat dirimu memilih mengikuti Ning Qinsui. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ning Changjiu tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Ia hanya tersenyum dan berkata, sekalipun aku datang agak terlambat tadi malam, Xiaoling tidak akan mati. Dia cukup hebat. Ning Xiaoling tertegun sejenak. Ia menundukkan kepalanya sedikit. Saat itu, ia tampak sangat acuh tak acuh. Keganasan tampak terpancar di matanya, lalu lenyap tak lama kemudian. Ia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Changjiu, hentikan. Ning Changjiu mengusap kepalanya dan tersenyum tipis. Melihat Ning Changjiu dan Ning Xiaoling, Zhao Xisong merasa semakin bingung. Mereka bertiga berjalan menjauh dari Aula Jiazi. Zhao Xisong tampak berwibawa, dalam perjalanan, orang lain akan selalu memberikan penghormatan kepadanya dan menyapanya secara proaktif. Ning Changjiu kemudian berhenti dan menatap kota kuno yang mulai bangkit dengan tenang. Setelah keluar dari gapura di bawah tembok istana, mereka berjalan sebentar dan kemudian melihat sebuah danau yang sangat besar. Bagian tengah danau diselimuti kabut tipis sementara tepi danau ditutupi dedaunan merah. Beberapa dayang istana melemparkan pakan ikan ke danau, menyebabkan danau beriak. Zhao Xisong tersenyum dan berkata, ini danau Qifeng, bukan buatan manusia. Negara Zhao didirikan di antara pegunungan dan perbukitan yang tinggi, yang bukanlah hal yang mudah. Ning Changjiu menoleh ke belakang dan melihat istana kekaisaran yang megah dan megah. Istana itu dibangun di sepanjang gunung. Namun, tata letak kota kekaisaran jauh lebih datar. Di luar istana-istana yang berjajar, area komersial terhubung dengan area permukiman. Lebih jauh lagi, desa-desa dan benteng-benteng tersebar dengan baik. Zhao Xisong teringat sesuatu dan menghela napas panjang. Dulu, negara Zhao juga menempati banyak tanah subur di selatan, tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, cukup banyak tanah yang diserahkan kepada negara Rong dengan imbalan perdamaian sementara. Sayangnya, negara itu juga hancur karena perbuatan yang mulia Xiang'er. Ning Changjiu menunjuk ke selatan danau dan bertanya, ketika kita terus berjalan di sepanjang jalan ini, kita akan tiba di kediaman guru kekaisaran, kan? Zhao Xisong mengangguk dan menjawab, ya, guru kekaisaran masih berambut hitam dan bersemangat 2 tahun lalu. Sekarang, kekayaan negara sedang merosot. Guru kekaisaran sedang mengurus kekayaan negara, yang membuatnya tampak tua dan goyah. Ning Changjiu bertanya, guru kekaisaran sedang mengurus kekayaan negara. Apa yang ditanggung oleh kepala suku penyihir? Zhao Xisong berkata, misi garis keturunan kepala keluarga penyihir terutama untuk mencatat kitab-kitab klasik misterius kuno, mewarisi metode Tao, dan mempertahankan kota. Kekuasaan kepala keluarga penyihir atas kota kekaisaran hanya setingkat kaisar. Oleh karena itu, jika kota kekaisaran dihancurkan, ia akan mendapat balasan. Ketika bulu darah menyerang kota kekaisaran saat itu, kepala keluarga penyihirlah yang menindasnya. Ning Changjiu sedikit bingung. Guru kekaisaran mengurus kekayaan negara, sementara kepala keluarga penyihir mengurus kekayaan kota. Zhao Xisong berkata, tepat. Ning Xiaoling mendengarkan. Kini ia berbisik, sepertinya guru kekaisaran jauh lebih kompeten. Zhao Xisong tersenyum pahit dan tidak menjawab. Ning Changjiu tahu bahwa ia masih menyembunyikan sesuatu, tetapi masalah ini menyangkut rahasia negara Zhao, jadi ia tidak bertanya lebih lanjut. Mereka bertiga berjalan menyusuri danau. Ning Changjiu memandangi dedaunan merah yang berguguran di tanah, bertanya dengan bingung, tercatat bahwa bulu darah adalah burung jahat di wilayah Istana Ungu setengah langkah. Ia memegang posisi yang cukup tinggi.
Mengapa ia muncul di kota kekaisaran negara Zhao? Zhao Xisong berkata, untuk membangun kota-kota negara Zhao, banyak tanah terlantar asli telah dieksploitasi. Mungkin awalnya merupakan wilayah bulu darah. Karena wilayahnya diduduki, tentu saja ia menjadi marah. Ning Changjiu bertanya, apakah bulu darah terbunuh? Zhao Xisong berkata, ia hanya diusir. Kepala penyihir juga terluka parah karenanya. Sambil bertanya dan menjawab, mereka berjalan cukup jauh. Danau itu diselimuti kabut tipis dan sinar matahari masuk dari baliknya. Sinar cahaya, bagaikan pedang tajam, perlahan-lahan menyingkirkan kabut dingin itu. Di seberang tepi danau, para penjaga berbaju besi datang dan pergi. Di belakang mereka terdapat tumpukan reruntuhan. Istana Qianyu, tanya Ning Changjiu. Ning Xiaoling berjinjit dan memandang, hanya samar-samar melihat sudut istana yang runtuh di seberang koridor panjang di antara tembok-tembok tinggi. Meskipun sudah lama berlalu, puing-puing di sepanjang jalan masih membawa hawa membunuh yang basah. Zhao Xisong mengepalkan tinjunya di depan tubuh dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya, dengan mata penuh depresi. Akhirnya, tak satu pun burung phoenix keluar dari istana, yang telah diabadikan sebagai tempat suci, setelah kebakaran besar itu. Sayang sekali aku belum pernah bertemu Sang Dewi, jadi aku hanya bisa melihatnya sedikit dari Yang Mulia Xiang'er. Ning Changjiu mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah menghilangkan keraguanku selama ini. Zhao Xisong melambaikan tangannya. Ini tak sebanding dengan anugerah penyelamat hidup yang kau berikan padaku. Ning Changjiu berkata, aku ingin berjalan-jalan di sini bersama Xiaoling. Apa tidak apa-apa? Zhao Xisong berkata, tentu saja boleh. Tapi, kau tidak boleh memasuki gudang rahasia yang kusebutkan tadi. Ning Changjiu berkata, aku punya rasa kesopanan. Aku pasti akan menghindari tempat itu. Zhao Xisong tampak sedikit malu. Kalau begitu, rumahku, dan Tang Yu, aku. Kata Ning Changjiu, ikuti saja perjanjiannya. Jangan ikut campur lagi. Zhao Xiang'er seharusnya tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Setelah berpamitan dengan Zhao Xisong, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling berjalan santai di tepi danau. Di kejauhan tampak istana kuno, di dekatnya tampak dedaunan basah yang berguguran. Sinar matahari bersinar menembus awan. Akibatnya, kabut di danau perlahan menghilang dan danau tampak berkilauan. Ning Xiaoling menginjak dedaunan yang berguguran dengan suara gemerisik. Ia melipat tangannya di depan dada dan mencengkeram jubah Tao tipisnya erat-erat. Wajah kekanak-kanakannya sedikit memerah karena kedinginan. Ia melirik istana Qianyu. Dengan cemberut, ia tampak tenggelam dalam pikirannya. Changjiu. Ia mengalihkan pandangannya ke sepanjang tembok tinggi kota kekaisaran lalu berkata dengan serius, alam mana yang telah kau capai sekarang? Ning Changjiu meliriknya dengan curiga lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Alam hanyalah khayalanmu. Ambil contoh segelas air. Ketika gelas kosong, ia hanyalah gelas kosong. Ketika kau menuangkan air ke dalamnya, gelas itu terisi air. Ketika air meluap, gelas itu penuh. Ketika kau menuangkan air ke dalam gelas, demi mencatat, kau meninggalkan banyak tanda di gelas sebagai penanda. Kurasa itu tidak masuk akal. Kenapa? Ning Xiaoling tidak yakin. Ning Changjiu berkata, karena air masih ada di dalam gelas. Hanya ketika air keluar dari gelas dan mulai menemukan wadah yang lebih besar, titik itu barulah menjadi simpul alam baru dalam arti sebenarnya. Ning Xiaoling menghela napas dan berkata dengan senyum pahit, tapi Changjiu, pernahkah kau berpikir bahwa kebanyakan kultivator di dunia ini tidak akan pernah bisa melihat tepi gelas seumur hidup mereka? Ning Changjiu berhenti, berpikir sejenak, dan berkata, yah, bagi kebanyakan orang, kultivasi hanyalah istana di udara, tetapi kau berbeda dari mereka. Karena kau bisa menumbuhkan jiwa bawaan, kau sudah melampaui 10.000 orang. Setelah mengatakan itu, Ning Changjiu memikirkan tubuhnya saat ini dan merasa agak sedih. Ia bertanya-tanya sejauh mana ia bisa mengolah dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Ning Xiaoling juga memikirkan rubah tanpa ekornya yang sebesar tikus. Ia menggembungkan pipinya dengan tidak percaya diri dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ning Changjiu, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau memiliki jiwa bawaan? Ning Changjiu ragu sejenak sebelum perlahan mengucapkan sepatah kata, iya. Ning Xiaoling menggigil dan hampir berseru, ada apa? Ning Changjiu menatapnya dengan tenang. Jiwa bawaanku telah hilang. Ning Xiaoling sedikit tertegun sejenak. Begitu jiwa bawaan itu muncul, ia akan terhubung dengan lautan Qi. Jika jiwa bawaan itu disingkirkan secara paksa, lautan Qi juga akan hancur dan pemiliknya akan hancur total. Apa yang sebenarnya ia alami malam itu? Siapakah pria yang berdiri di depannya sekarang? Ning Xiaoling menggigil ketakutan untuk sementara waktu. Rasa takut di hatinya telah lama terpendam, yang membuatnya merinding secara fisik dan mental seolah-olah ia ditusuk jarum. Ia bertanya dengan nada yang tampak santai, mengapa roh bawaanmu hilang? Apakah kau salah paham? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan tanpa menjawab. Adegan terakhir dari ingatannya yang samar dan nyaris palsu adalah saat ia ditikam tepat di jantungnya oleh pedang yang berkilauan. Di balik cahaya pedang yang menyilaukan itu, terpancar wajah yang begitu acuh dan cantik. Ia tidak tahu namanya, tetapi ia yakin bahwa wanita itu adalah gurunya.
Dalam ingatannya yang samar, ia samar-samar melihat jiwanya ditarik keluar oleh wanita itu dan dipenggal dengan pedang. Wanita itu sepertinya mengatakan sesuatu kepadanya. Sesuatu yang tampak penting, tetapi ia tak dapat mengingatnya. Itulah akhir dari ingatannya tentang kehidupan itu, dan kemudian ia hidup kembali dalam tubuh ini. Ia hanya samar-samar ingat bahwa ia terjebak di tempat yang sepi seperti kuburan. Ia berhenti memikirkannya. Kemudian ia memandang jauh ke arah menara gerbang negara Zhao. Di bawah sinar matahari terbit, kota kuno itu tampak seperti binatang buas tua yang terperangkap. "Apakah kau menyukai kota ini?" tanya Ning Changjiu tiba-tiba. Ning Xiaoling duduk di tepi danau. Bayangan mungil dan cantiknya terpantul di air. Ia berkata dengan santai, "Saya baru beberapa hari di sini. Saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa." Ning Changjiu berkata, "Ini merupakan masa yang sulit bagi negara Zhao selama seabad terakhir." Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, "Negara Zhao selalu diincar oleh negara Rong dan negara Jin. Meskipun telah menyerahkan banyak wilayah, bagaimana mereka bisa dengan mudah puas?" Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, "Lalu kau tahu mengapa negara Zhao masih bisa didirikan di antara mereka 100 tahun yang lalu?" Ning Xiaoling berkata, "Saya belum lahir saat itu. Bagaimana saya tahu?" Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Itu berkat bantuan makhluk abadi." Ning Xiaoling juga terkekeh. "Kau juga percaya legenda?" Ning Changjiu berkata, "Saya telah membaca beberapa buku kuno tentang dinasti manusia. Dulu, saya pikir itu hanya legenda. Karena saya tinggal di istana kekaisaran akhir-akhir ini, saya samar-samar merasa bahwa legenda itu mungkin benar." Ning Xiaoling menggoyangkan kakinya pelan dan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Legenda apa?" Ning Changjiu juga duduk di sebelahnya. "Itulah fondasi sejati negara Zhao. Kau masih terlalu muda, mungkin kau akan menganggapnya agak berlebihan sekarang." Ning Xiaoling mengedipkan matanya. "Tidak apa-apa, Changjiu, ceritakan padaku sekarang." Banyak burung aneh berkumpul di atas kediaman guru kekaisaran, beberapa bertengger di punggung bukit dan beberapa melayang di atas kediaman. Anehnya, mereka diam, seolah takut mengganggu gadis muda di kediaman itu. Legenda hantu burung pipit menyebabkan kepanikan besar di istana kekaisaran. Serangan terhadap Zhao Xisong tadi malam juga tersebar dalam skala kecil, tetapi penjelasan Zhao Xisong hanya asal-asalan. Ia hanya menyatakan bahwa ia dihantui oleh hantu ganas dan kemudian diselamatkan oleh seorang pendeta Tao muda di kediamannya. Karena penampakan dan ucapan sang kepala penyihir, orang-orang cenderung percaya bahwa hantu burung pipit itu adalah bulu darah, burung jahat yang menyerang kota kekaisaran bertahun-tahun yang lalu. Banyak orang tua yang pernah mengalami pemberontakan bulu darah masih takut, berharap kepala penyihir dapat bertindak lagi dan membunuh burung jahat itu sepenuhnya. Mereka yang mengetahui lebih banyak informasi orang dalam tidak percaya bahwa itu adalah bulu darah. Yang paling mereka takuti adalah gadis muda yang tinggal sementara di kediaman guru kekaisaran. Sekarang dia masih bertanggung jawab atas pembentukan kediaman guru kekaisaran dan ini menyangkut kehidupan guru kekaisaran, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Namun, Zhao Xianger akan meninggalkan istana suatu hari nanti, sehingga banyak orang diam-diam menghubungi negara Jin untuk membuat persiapan. Begitu mereka memberi salam kepada Sang Dewi, mereka tak akan pernah bisa kembali. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membunuh Sang Dewi dan Yang Mulia. Gadis itu masih berada di istana sementara para pembunuh sudah dalam perjalanan. Namun, gadis di istana pembimbing kekaisaran sama sekali tidak mempedulikannya. Pagi-pagi sekali, Zhao Xianger mandi dan berganti pakaian setelah bangun tidur. Ia mengenakan gaun sutra hitam legam, dan rambut hitam panjangnya tergerai lembab di bahunya, bagaikan awan gelap. Koridor-koridor yang berkelok-kelok dijalin dengan tanaman rambat kuno. Di salah satu sisi koridor, terdapat sebuah sumur tua dengan lumut kuning yang layu. Sumur ini terhubung dengan mata air bawah tanah Danau Qifeng. Air mata airnya sangat manis. "Jika Anda ingin teh, saya akan membuatkan sepoci untuk Anda." Di pintu masuk koridor, pembimbing kekaisaran berdiri di atas tongkat penyangga. Ia semakin lelah dan berbicara semakin lambat. Zhao Xianger memandangi sumur itu dan berkata, "Air di sumur ini tidak mengganggu air di danau. Kau tidak perlu menutupinya. Aku tahu semuanya." Dengan tubuh membungkuk gemetar, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk mencengkeram tongkatnya lebih erat. Meskipun kekuatan spiritualnya tersembunyi, batu bata di bawah ujung tongkat itu masih retak. Zhao Xianger menyeringai. "Ada 3 sumur lagi seperti ini, satu di istana Qianyu, satu di hutan abadi, dan satu di istana kekaisaran. Waktu aku kecil, aku mendengar hantu-hantu menjerit di dalam sumur, jadi aku turun untuk melihatnya." Lelaki tua itu menatapnya. "Jadi kau sudah tahu segalanya?" Zhao Xianger berkata, "Sekarang istana Qianyu telah dihancurkan, dan sumur yang menuju ke kedalaman istana bawah tanah juga telah ditutup. Aku tidak bisa pergi ke istana kekaisaran atau hutan abadi sekarang, jadi disinilah aku di rumah guru kekaisaran." Pria tua itu tertawa mengejek. "Kupikir kau cukup menghargaiku meskipun aku tua dan tidak berguna. Sekarang aku sadar bahwa aku telah melebih-lebihkan diriku sendiri.
Zhao Xianger menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu terlalu rendah hati. Pria tua itu menghela napas dan merasa tebakannya pasti benar. Ia berkata dengan nada berat, tahukah kau monster apa yang ada di istana bawah tanah? Zhao Xianger menjawab, aku pernah melihatnya di seberang pagar tungku. Monster tua itu sangat kuat. Semua pembunuh yang pernah kulihat seumur hidupku jika digabungkan tidak lebih kuat darinya. Lelaki tua itu meratap, tidakkah kau mengerti bahwa untuk itulah negara Zhao ada? Jika ia lolos dari istana bawah tanah, maka seluruh negara Zhao tidak akan ada lagi. Sambil menatapnya dengan tenang, Zhao Xianger perlahan bercerita tentang sejarah masa itu. Ibuku pernah bercerita bahwa 500 tahun yang lalu, puluhan monster kuat bermunculan seperti jamur entah dari mana. Selain 12 penguasa negara Yin, sangat sedikit makhluk yang benar-benar dapat membunuh mereka. Namun, karena dibatasi oleh hukum alam semesta, para penguasa negara Yin tidak dapat secara langsung campur tangan dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, mereka mengirim utusan ke dunia fana untuk menekan monster-monster itu dengan kekayaan negara-negara duniawi. Namun, tidak ada negara di tanah barbar yang dapat menekan mereka, sehingga para utusan membantu orang-orang mengeksploitasi tanah dan mendirikan negara. Itulah inti dari legenda tentang para dewa yang mendirikan negara. 500 tahun yang lalu, banyak negara bangkit satu demi satu. Dan mereka didirikan hanya untuk tujuan menekan monster-monster mengerikan ini. Dan 100 tahun yang lalu, seekor monster berhasil melarikan diri. Seorang dewa menempuh perjalanan jauh untuk mengejarnya. Akhirnya, sang dewa menghancurkan tubuh monster itu berkeping-keping dan menguburnya di bawah Gunung Xiantai. Setelah itu, sang dewa mendirikan kota kekaisaran di Gunung Xiantai dan menjaga negara dengan 4 pusaka. Sejak saat itu, negara Zhao pun terbentuk. Sambil berbicara, Zhao Xianger berjalan menuju sumur. Ujung gaun hitam gelapnya berkibar tertiup angin musim gugur, menciptakan pemandangan malam yang gelap. Wajah lelaki tua yang emosional itu perlahan berubah muram. Ia berkata dengan suara getir, meskipun begitu, kau masih bersikeras masuk ke dalam sumur. Tahukah kau betapa kuatnya sumur itu? Membunuhmu hanyalah hal yang mudah baginya. Zhao Xianger berkata, kalau begitu kau pasti tahu apa yang dimakannya. Dari mana datangnya berbagai bencana alam dan kemalangan akibat ulah manusia, termasuk gempa bumi, banjir, dan wabah. Karena kau yang bertanggung jawab atas kekayaan negara, kau pasti tahu jawabannya, kan? Pria tua itu menjawab dengan muram, terus kenapa? Seberat apapun bencana ini, fondasi negara Zhao takkan goyah. Karena inilah alasan negara Zhao didirikan, maka nasiblah yang harus dijalani negara Zhao. Daun-daun berguguran menumpuk di tepi sumur kuno, bagaikan tinta merah dan kuning, atau pedang berkarat. Setelah hujan musim gugur, air di sumur naik tinggi. Wajahnya yang cantik terpantul di air, diperindah oleh air sumur yang sebening zamrud. Melihat pantulan dirinya di air, ia berkata, aku ingin mencoba membunuhnya. Pria tua itu menatapnya dan memohon dengan suara yang hampir memohon, Xianger. Tolong hentikan ini, masih belum terlambat untuk menghentikannya. Aku akan melindungimu dari para pembunuh itu. Kau hanya perlu. Zhao Xianger menyela kata-katanya, aku akan memulihkan kedamaian negara Zhao. Setelah itu, ia mengangkat bagian depan roknya, memegang payung kuno, dan melompat ke dalam sumur. Suara cipratan air terdengar bagai guntur bagi pria tua itu. Tiba-tiba ia menahan napas dan tidak mencengkeram tongkatnya dengan baik. Dengan bunyi gedebuk, ia terjatuh. Sambil menekan dadanya, ia terkulai di tanah dengan lesu. Tak lama kemudian, seorang penjaga tiba-tiba bergegas ke sini dari paviliun. Ia terkapar tak berdaya di tanah dan tergagap dengan suara yang sangat panik, Tuan. Tuan guru kerajaan, ada yang tidak beres. Stempel negara, hilang. Pria tua itu tertegun cukup lama. Ia mengambil tongkat itu dengan terhuyung-huyung dan melemparkannya ke arah sumur kuno, meratap dengan tangan menutupi wajahnya, gila, gila, gila semua. Air danau Qifeng berkilauan. Ketika lonceng di kota kekaisaran berdentang dari kejauhan, Ning Changjiu selesai menceritakan legenda tentang negara Zhao. Ning Xiaoling menatapnya dengan sungguh-sungguh dan sedikit tersadar, bertanya dengan bingung, apakah benar-benar ada monster yang terkurung di bawah tanah tempat kita berdiri? Ning Changjiu berkata, mungkin. Atau, itu hanya cerita. Diliputi kecemasan, Ning Xiaoling berkata, lalu bagaimana jika suatu hari monster itu lolos dari bawah tanah? Ning Changjiu menatap langit. Kalau begitu aku harus melarikan diri bersamamu. Ning Xiaoling menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, kau tidak boleh meninggalkanku saat itu. Di jalan resmi tak jauh dari sana, 2 baris pejabat sedang berlutut di jalan. Saat itu, gerbang kota terbuka lebar. Cahaya menyinari tembok bata yang tinggi. Di jembatan lengkung yang jauh, Ning Changjiu melihat Song Ce lagi. Di belakangnya, sebuah sedan kecil berwarna biru putih melaju dengan kecepatan konstan, melayang tanpa ada yang mengangkatnya, seolah-olah udara di sekitarnya adalah air danau yang menopang sebuah perahu dengan lembut. Kini, sekelilingnya cerah. Tirai sedan biru putih itu diturunkan. Melihat ke arah sinar matahari, orang-orang dapat melihat sosok samar di dalam sedan itu, yang tampak seperti makhluk abadi dari luar dunia sekuler di balik kabut.
Ning Changjiu tidak terpengaruh. Ning Xiaoling menatap kosong ke depan dan lupa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Zhao Xianger melompat ke dalam sumur, sedan biru putih dengan tirai putih yang bergoyang baru saja melewati lengkungan kota kekaisaran. Kaisar muda itu sudah berdiri di depan aula, menunggu di sana. Kota kekaisaran ini, yang awalnya diselimuti awan, berangsur-angsur menjadi ramai setelah kedatangan sedan kecil itu. Ning Changjiu berkata, seharusnya itu adalah guru abadi yang datang dari luar dunia sekuler. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Mata Ning Xiaoling yang cerah penuh dengan kekaguman. Ketika mendengar kata-kata Ning Changjiu, ia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Itu bukan monster berkepala 3 dan berlengan 6. Apa yang harus dilihat? Setelah itu, Ning Xiaoling duduk dari tepi danau, bertepuk tangan, dan berjalan ke arah seberang gerbang kota. Ning Changjiu menatap punggungnya yang ramping dan mungil dengan mata sedikit menyipit. Di tengah hutan abadi, di utara kota kekaisaran, gerbang istana kepala keluarga penyihir perlahan terbuka, dan para murid yang mengenakan kostum pengorbanan memegang tugu peringatan tahta di tangan mereka, masuk dan keluar istana satu demi satu. Suasananya tampak seperti rapat istana pagi. Mereka memiliki catatan tentang semua hal yang terjadi di kota kekaisaran akhir-akhir ini. Kepala keluarga penyihir, seorang lelaki tua, duduk di atas tahta teratai giok abu-abu. Buku kuno yang tak pernah ia lepaskan terbuka di pangkuannya saat ini. Tugu peringatan di depannya semuanya terbuat dari balok kayu yang dijepit dengan catatan kertas, yang sudah ditumpuk menjadi 3 tumpukan. Kepala keluarga penyihir mengulurkan jari telunjuknya yang berkuku sangat panjang dan menggulungnya. Seketika, tugu peringatan itu melayang di udara dan catatan-catatan itu terbentang, memperlihatkan halaman demi halaman di hadapannya. Kepala keluarga penyihir meliriknya perlahan dan perlahan-lahan mengernyitkan alisnya. Pada tengah malam, Zhao Xisong dibunuh dan kemudian diselamatkan oleh seorang pendeta Tao muda. Tang Yu hilang. Semua orang di kediaman Jenderal Junior sakit. Beberapa pelayan bunuh diri dengan melompat ke danau setelah mengalami mimpi buruk sekitar pukul 2 pagi. Kaisar tidak pernah meninggalkan istana lagi dan terjadi perselisihan mengenai apakah akan membentuk formasi Rosevins untuk melindungi kota pada rapat pengadilan pagi ini. Song Che tahu betul posisinya, dan hanya bertindak atas perintah Kaisar. Tidak ada yang salah dengan perilakunya. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling berkeliling kota kekaisaran bersama Zhao Xisong pukul 7.45 pagi, diikuti oleh burung-burung aneh di langit, tetapi tidak ada yang aneh terjadi. Para pembunuh yang memasuki kota dari pukul 5 pagi hingga 7 pagi sudah berada di tempat, tetapi karena formasi di luar kediaman guru kekaisaran, kami tidak dapat masuk dan memperoleh informasi lebih lanjut. Sang patriark penyihir melirik cepat dan menatap catatan terakhir. Dari pukul 9 pagi hingga 11 pagi, sebuah sedan biru putih memasuki kota, yang seharusnya membawa seorang guru abadi dari dunia luar. Sang patriark penyihir mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, secepat itu. Sedan biru putih, apakah itu orang dari sekte surgawi pedang Oracle? Sang patriark penyihir terkejut. Orang-orang hanya tahu sedikit tentang sekte-sekte abadi di luar dunia. Hanya ketika mereka mencapai wilayahnya, mereka dapat mengetahui beberapa rahasia. Hampir semua sekte abadi diabadikan dengan hati-hati oleh berbagai negara. Untuk memperebutkan hak untuk mengabadikan beberapa sekte abadi, perang yang tak terhitung jumlahnya pecah di antara banyak negara. Mereka yang bisa bergabung dengan sekte abadi pada dasarnya adalah orang-orang berbakat yang mampu menumbuhkan jiwa spiritual. Kebanyakan sekte abadi akan memilih untuk berdiam diri terhadap urusan dunia sekuler. Mereka hanya bertindak ketika suatu negara berada dalam situasi kritis. Namun, sekte surgawi pedang Oracle, sama sekali tidak berada dalam wilayah negara Zhao. Ketika bulu darah menerobos masuk ke kota kekaisaran dan tidak ada makhluk abadi yang turun gunung untuk menghentikannya, sang ketua penyihir menyadari bahwa makhluk abadi telah meninggalkan negara Zhao. Namun hari ini, pemimpin sekte abadi yang tinggal jauh dari dunia sekuler akhirnya muncul. Apakah pemberontakan kota kekaisaran ini lebih rumit dari yang dibayangkannya? Sambil merenung, sang ketua penyihir menggosok tepi buku kuno itu dengan jari-jarinya dengan tatapan yang rumit. Kemudian ia melirik pemuda yang berlutut di sampingnya dan berkata, "Qi Yuli, tahukah kau di alam mana pemimpin abadi itu berada?" Pemuda bernama Qi Yuli menjawab dengan hormat, "Saya hanya tahu dia seorang wanita." Sedan kecil berwarna biru putih itu tampaknya menjadi penghalang kuat yang memisahkannya dari dunia luar. Bahkan Manik Hunmu pun tak dapat mendeteksi wilayahnya. Sang patriark penyihir mengangguk dan bertanya, "Bagaimana persiapannya?" Qi Yuli menjawab, "Kita akan membunuh Zhao Xianger setelah dia keluar dari kediaman guru kekaisaran." Sang patriark penyihir menambahkan sambil mengangguk, "Jangan gagal lagi. Saya akan mengurus sisanya." Qi Yuli berlutut di tanah, ragu sejenak, namun tetap menyuarakan keraguannya, "Tuan, kediaman guru kekaisaran. Apakah ada kemungkinan lain untuk keluar?" Sang patriark penyihir memejamkan mata dalam meditasi. Ia menatap cahaya yang merembes dari langit-langit, lalu menggelengkan kepala, berkata, "Mustahil.
Titik titik titik. Titik titik titik. Di rumah guru kekaisaran, sumur beriak deras pada awalnya, lalu segera kembali tenang, seolah-olah seorang wanita biasa melompat ke dalam sumur dengan putus asa tanpa apapun. Setelah Zhao Xianger terjun ke air, tirai air beriak lapis demi lapis, yang tampak agak tajam dan merobek ikat rambut merah halusnya serta beberapa bagian gaunnya, bahkan meninggalkan sedikit jejak darah di wajahnya yang cantik. Gaun hitamnya terbentang di air, lalu tiba-tiba tenggelam. Zhao Xianger tak menghiraukan tirai air yang tampak seperti formasi. Saat ia jatuh dengan cepat, ia menerobos penghalang dan terjun ke bawah. Tak lama kemudian, tangannya menyentuh dinding batu yang dingin. Gadis itu terbatuk ringan dan memuntahkan seteguk darah, yang kemudian terbawa oleh aliran air dan berubah menjadi bunga yang mekar di kegelapan. Setelah menyentuh dinding batu, ia mengetuk tanah dan berenang menuju kegelapan yang lebih pekat. Ia dulu sering turun ke sumur saat kecil, tetapi ingatannya saat itu agak kabur. Ia hanya ingat pernah berenang ke istana bawah tanah yang sangat kosong. Sekarang air di sana tampak lebih gelap dari sebelumnya. Saat ia menyentuh air, ia merasakan dingin dan tebal yang mengganggu. Di kedalaman sumur kuno itu, area di sekitarnya tiba-tiba terbuka. Arus bawah yang bergolak dan deras melintasi jalan batu bagaikan pedang besar yang terbentang di depan, sementara tepi seberang arus bawah berkilauan samar dengan api redup. Zhao Xianger menggunakan payung sebagai pedang dan menyerang dari ketinggian. Di tengah cipratan air, gadis itu terjun ke air dan menyeberangi air yang mengalir. Di tepi seberang air terdapat dinding buatan. Cahaya masuk melalui terowongan di dinding. Di kedua sisi pintu masuk, berdiri dua patung raksasa berbaju zirah emas yang memegang kapak besar. Zhao Xianger mendapatkan kekuatan dengan menginjak dinding dan berhasil melompat ke terowongan. Begitu ia menginjakkan kaki, kedua patung berbaju zirah emas itu tampak hidup kembali, lalu ambruk bersama kapak-kapak besar mereka. Tanpa goyah sedikit pun, Zhao Xianger langsung menembus mereka dan menangkis kedua kapak tersebut. Ketika kapak-kapak itu ditebas, kedua patung berbaju zirah emas itu saling berbenturan. Suara patung-patung itu hancur berkeping-keping terdengar di belakangnya. Kedua kapak besar itu terhubung di udara dan berubah menjadi bilah pedang terbang yang menggelinding di tanah. Pedang itu datang dari terowongan dengan cepat dan melesat ke arah punggung gadis muda itu. Zhao Xianger tampak cukup familiar dengan mekanisme di sini. Ketika kapak-kapak itu menggelinding ke arahnya seperti angin puyuh, ia langsung melompat dan menekan tubuhnya ke puncak terowongan. Kapak-kapak raksasa itu menggelinding di bawahnya. Kebetulan ia berada sekitar 1 meter dari tanah. Angin yang dihembuskan oleh kapak-kapak itu memang menusuk, tetapi tidak melukainya. Ia mendarat di tanah. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa kapak-kapak raksasa itu tampaknya ingin membunuhnya, tetapi sebenarnya untuk menakuti makhluk di dalam istana bawah tanah. Di kedua sisi terowongan, terdapat api yang tak berakar dan tak bersumber melayang di udara. Di ujung terowongan terdapat istana bawah tanah yang terbuka. Istana bawah tanah itu tampak seperti medan perang para monster, menyebar melingkar seperti tangga. Di tengah-tengah istana bawah tanah, terdapat tungku melingkar yang besar dan gelap. Tungku itu terhubung dengan 6 rantai besi. Keempatnya mengarah ke 4 terowongan menuju istana bawah tanah, salah satunya langsung dimasukkan ke dalam kubah istana bawah tanah, dan yang terakhir terkubur jauh di bawah tanah. Dengan kedatangan Zhao Xianger, sesuatu seakan membuka mata di tengah tungku yang hampir gelap itu. Api merah kecil berkobar. Seketika, tungku tembaga bundar yang berongga itu diterangi oleh api yang membara. Tungku tembaga itu begitu besar hingga hampir memenuhi separuh istana bawah tanah. Karenanya, mata dan alis Zhao Xianger berubah merah muda begitu api berkobar. Lapisan-lapisan api itu kabur, dari merah tua yang sangat pekat hingga merah muda samar. Warnanya terus berubah-ubah. Di tengah api, tampak sepasang mata. Mata itu menatap gadis yang pakaiannya belum kering, yang di dalamnya terdapat panas dan dingin yang absolut. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat bahwa pusat api itu tampak terkoyak oleh sesuatu, memperlihatkan celah besar seperti pedang. Bekas air di gaun Zhao Xianger langsung mengering. Ia bisa merasakan tekanan yang luar biasa hanya dengan berdiri di sini, bahkan di luar segel abadi itu. Demikian pula, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali menemukan tempat ini, ia langsung terguncang oleh momentum tersebut, sehingga ia tergeletak tak berdaya di tanah dan tak bisa bergerak. Ia baru dibawa pergi oleh ibunya suatu hari kemudian. Kini ia bukan lagi gadis kecil seperti dulu, tetapi tekanan yang dirasakannya terasa semakin nyata. Lama tak berjumpa, kata Zhao Xianger sambil tersenyum. Api perlahan mereda. Sebuah suara yang sangat tua terdengar perlahan, bagaikan keledai tua yang menarik kincir. Oh, itu kau. Suara itu menatap Zhao Xianger dengan tenang dan bertanya, di mana wanita itu? Zhao Xianger juga berkata dengan tenang, ibuku telah meninggal dunia. Api langsung membubung tinggi, memenuhi dinding tungku seolah-olah akan meledak kapan saja.
Apa? Mati? Jangan bohong. Bagaimana dia bisa mati? Siapa yang bisa membunuhnya? Lebih dari 10 tahun yang lalu, ia melihat gadis kecil ini memasuki tempat sialan itu secara tidak sengaja dan kemudian begitu terkejut oleh tekanan yang diberikannya hingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian ia hanya menikmati menyaksikan gadis muda yang cantik ini binasa kesakitan di hadapannya, kenikmatan yang sulit didapatkan selama seabad terakhir. Namun, gadis itu ternyata lebih kuat dari yang dibayangkannya dan bertahan selama 1 hari 1 malam. Keesokan harinya, seorang wanita tiba-tiba muncul dan membawanya pergi. Sementara itu, wanita itu menunjuknya secara acak. Akibatnya, di tengah jiwanya yang cacat, muncul sebuah lubang besar, yang sulit disembuhkan selama puluhan tahun, membuatnya menderita kesakitan tanpa henti siang dan malam. Ketakutan akan jiwa yang terkoyak masih terlihat jelas, yang bahkan dapat dibandingkan dengan ketakutannya terhadap keabadian yang menindasnya saat itu. Bagaimana mungkin wanita seperti itu mati? Apakah kau putrinya? Suara itu bertanya. Zhao Xianger mengangguk dan berkata, aku tumbuh bersama ibuku sejak kecil. Api itu mendesah, penuh ejekan atau penyesalan. Tapi kau terlalu lemah untuk mencapai alam itu bahkan jika kau berkultivasi seumur hidupmu. Zhao Xianger tidak menjawab, tetapi ia mengerutkan kening. Jelas, ia tidak setuju dengan apa yang dikatakan suara itu. Suara itu berkata dengan sedikit sarkastis, aku tahu kau pikir kau masih muda, tetapi kau harus mengerti bahwa di jalan kultivasi, usia biasanya tidak terlalu berpengaruh. Berkultivasi tidak seperti berbisnis. Jika bukan karena keberuntungan yang luar biasa, batas kemampuan kebanyakan kultivator telah ditakdirkan sebelum mereka lahir. Selain itu, banyak kultivator mencapai batas kemampuan di usia remaja dan akibatnya, mereka disalahartikan sebagai orang-orang berbakat di dunia. Sayangnya, mereka tidak dapat membuat kemajuan apapun sejak saat itu. Zhao Xianger berkata, karena kau begitu tak terkalahkan, bisakah kau menebak mengapa aku ada di sini hari ini? Suara tua itu tersenyum dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri, tidak bisakah kau di sini untuk menemaniku? Zhao Xianger langsung berkata, aku ingin kau keluar. Istana bawah tanah itu hening sejenak, lalu terdengar tawa. Badai menyembur keluar dari tungku tembaga, meniup rambut hitam gadis itu ke belakang. Gaun hitamnya bahkan berkibar tertiup angin. Ia mengerucutkan bibir tipisnya dengan tangan di belakang punggung. Layaknya perahu yang melawan arus, ia berjuang untuk melangkah maju selangkah demi selangkah. Setelah waktu yang lama, badai berangsur-angsur mereda, dan istana bawah tanah yang berkobar-kobar api kembali damai. Tubuhnya yang tegang tak kunjung rileks, melihat ke depan, dia tidak berniat mundur sama sekali. Suara agung itu terdengar agak aneh. Tahukah kau siapa aku? Zhao Xianger berkata, 500 tahun yang lalu, seekor rubah spiritual menelan manik pemurni langit dari negara Yin yang hilang di dunia fana. Kemudian ia melarikan diri ke pegunungan Kares dan lenyap di telan api duniawi. Sejak saat itu, ia bersembunyi selama lebih dari 10 tahun. Setelah itu, ia menumbuhkan 8 ekor dan bulunya memancarkan api yang dapat membakar segalanya. Ia menerobos wilayah Istana Ungu dan memasuki 5 alam, menjadi terkenal saat itu. Namun, sebuah bencana alam semesta terjadi saat itu, sehingga ia ditindas di negara barat oleh Yuan, dewa dari negara Yin. 100 tahun yang lalu, kau lolos karena keberuntungan dan tiba di benua selatan. Kemudian kau dikejar oleh seorang dewa dan tubuhmu hancur berkeping-keping. Sebuah kota kekaisaran didirikan dengan 4 harta karun penjaga negara dan kau telah ditindas di istana bawah tanah. Mendengarkan gadis muda itu, api perlahan-lahan kembali tenang. Di tengah-tengah pecah dan mengembun, api itu perlahan berubah wujud menjadi rubah berekor 8, yang matanya yang panjang dan sipit menatap Zhao Xianger. Jauh di dalam matanya, tampak ada api hantu yang berasal dari neraka. Setelah gadis itu selesai berbicara, rubah api yang telah hidup selama beberapa abad ini akhirnya berkata perlahan, aku semakin bingung, apakah kau benar-benar sembrono atau kau hanya punya pengaruh khusus? Gadis itu menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kau tahu siapa aku? Rubah tua itu menyipitkan matanya. Siapa kau? Gadis itu menyeringai. Namaku Zhao Xianger. Saat angin musim gugur bertiup, riak-riak muncul di permukaan danau Qifeng. Ning Xiaoling mengangkat wajahnya dan menutupi dahinya dengan tangan, berkata, oh tidak, hujan lagi. Ning Changjiu berkata, hujan musim gugur selalu datang tiba-tiba. Ayo pulang lebih awal untuk berjaga-jaga kalau-kalau masuk angin. Ning Xiaoling mengangguk. Ning Changjiu mengangkat lengan bajunya untuk menutupi kepalanya, dan gadis kecil itu juga bersandar padanya. Di menara tembok kota, seekor burung pipit merah kecil sedang memandangi kota kuno itu. Sambil mengepakkan sayapnya, ia terus memutar bola matanya dan melihat sekeliling. Ketika melihat seorang pemuda dan seorang gadis berjubah Tao di tepi danau, ia bergumam dalam bahasa manusia. Oh, menyebalkan sekali. Kenapa mereka semua begitu sulit dihadapi? Mengingat kemampuanku saat ini, jika aku benar-benar mempermasalahkannya, aku takut semua buluku akan rontok. Hari ini datang lagi perempuan lain dengan kekuatan yang tak diketahui. Jika dia benar-benar dari sekte surgawi,
Kemudian, burung pipit merah memikirkan kemungkinan akibatnya yang menyedihkan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Lagi pula, tugas yang diberikan Yang Mulia hanya untuk membuat keributan. Aku seharusnya membuat keributan secara acak lalu pergi, kan? Jika aku tahu ada monster seperti itu bersembunyi di tempat ini, aku tidak akan datang ke sini untuk membuat keributan meskipun mereka memohonku. Melompat di puncak menara, burung pipit merah menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba, sebuah lonceng berdentang di belakangnya, dan hujan mulai turun. Bunyi lonceng itu terdengar seperti lonceng kematian bagi burung pipit merah hingga seluruh tubuhnya menegang. Terserah, kasus terburuknya adalah kematian. Jika aku bisa lolos kali ini, aku akan sepenuhnya bebas. Ia mengerjap putus asa, mengepakkan sayap kecilnya, dan melompat dari menara seperti bunuh diri. Yang Mulia, Anda harus menepati janji Anda. Kota Kekaisaran, aku di sini lagi. Di tengah kepakan sayapnya, burung pipit merah kecil itu semakin membesar. Ia terbang dari menara lalu tiba-tiba kembali menghantam menara. Dengan dentuman keras, menara itu hancur. Burung merah raksasa itu membentangkan sayapnya yang sangat panjang. Saat kekuatan spiritualnya melonjak, AC****K menyebar di sepanjang tembok kota. Kerusuhan di kota Kekaisaran dimulai. Tak lama kemudian, hampir semua orang di Istana Kekaisaran melihat burung raksasa berwarna merah darah itu berdiri tinggi di tembok kota. Beberapa orang tua mengingat apa yang terjadi saat itu dan mulai berteriak ngeri. Bloodfeather, Bloodfeather, apakah formasi besar Istana Kekaisaran telah dimulai? Sudah terlambat. Pergi dan minta bantuan Lord Wizard Patriarch. Ini adalah hujan musim gugur terakhir sebelum musim dingin. Dengan dingin yang tak terlukiskan, hujan itu tiba-tiba turun sebelum tengah hari. Awan gelap berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, kilat terang berkeliaran di antara awan seperti ular besar, menyebabkan gunung melolong dan laut menderu di tengah-tengah membuat awan dan membawa hujan. Danau Kifeng menderu, pejalan kaki melarikan diri dengan tergesa-gesa di seluruh kota Kekaisaran. Setelah bulu darah tiba-tiba muncul di atas menara, para pejabat sipil dan militer berhamburan ke segala arah. Istana-istana yang berdekatan di bawah naungan awan seperti kandang bagi binatang buas. Di luar rumah pembimbing kekaisaran, para master yang bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama juga tercengang oleh kejadian tak terduga itu. Kemunculan kembali Bloodfeather bukanlah hal yang mudah. Biasanya dibutuhkan seorang kultivator senior sebagai kekuatan inti dan puluhan kultivator biasa yang bekerja sama untuk mengusir monster seperti itu. Namun, mereka datang untuk membunuh Zhao Xianger. Membunuh monster itu bukanlah tujuan mereka, jadi mereka tidak mampu menghabiskan kekuatan mereka. Terlebih lagi, banyak dari mereka berasal dari negara Jin dan negara Rong. Bagaimana mungkin mereka repot-repot mengurus kekacauan negara Zhao? Hujan turun deras. Kekuatan jahat mengamuk di atas menara. Di tengah guntur dan kilat, jeritan melengking Bloodfeather bergema di seluruh kota kekaisaran dengan niat membunuh yang brutal. Saat Bloodfeather melangkah, tembok kota mulai runtuh sedikit demi sedikit. Namun, entah bagaimana, alih-alih langsung menuju kota kekaisaran, burung jahat itu berlari ke depan di sepanjang tembok kota, menyebabkan bendera-bendera runtuh dan menara-menara runtuh, yang langsung meremukkan semua yang ada di jalan seperti menyapu daun-daun kering. Di depan Danau Kifeng, wajah Ning Xiaoling memucat karena ngeri akibat kecelakaan yang mengejutkan itu. Terburu-buru, ia terus mundur. Jika tidak dicengkeram Ning Changjiu, ia hampir saja jatuh ke danau. Changjiu, ia menggenggam erat lengan Ning Changjiu. Hujan turun di wajahnya yang pucat. Sesekali, pecahan-pecahan batu bata besar berjatuhan di hadapannya, menimbulkan suara-suara memekakkan telinga. Ning Changjiu juga tampak galak. Menatap burung aneh yang dengan sembrono menghancurkan tembok kota kekaisaran, ia menyadari bahwa kekuatan jahatnya yang mendominasi jelas tertahan. Namun, saat ini, ia masih merasa bersemangat hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Ayo pulang, kata Ning Changjiu tegas. Ning Xiaoling tertegun sejenak, lalu menghela napas lega. Ia takut Ning Changjiu akan menyerbu ke depan dan melawan burung aneh itu dengan gegabah. Terburu-buru, ia terus mengangguk, "Oke, Changjiu." Untungnya, rumah Zhao Xisong berada di arah yang berlawanan dengan arah burung aneh itu. Sambil berlari, Ning Changjiu terus melihat ke arah burung aneh itu pergi. Ning Xiaoling terus menutup telinganya di sepanjang jalan, berharap bisa segera menjauh dari burung aneh gila itu. Kota Kekaisaran sedang kacau balau. Bertahun-tahun yang lalu, ketika bulu darah muncul untuk pertama kalinya, ia juga mengamuk melewati banyak kota perbatasan kecil dan melewati banyak benteng sebelum tiba di kota Kekaisaran. Saat itu, para kultivator di kota sudah siap menyambut kedatangannya. Namun kali ini, ia muncul hampir tanpa peringatan. Dalam 20 hari terakhir, semakin banyak rumor tentang hantu burung pipit tersebar. Sebelumnya, kepala suku penyihir muncul dan membicarakan bulu darah. Karena itu, banyak orang mengaitkan hantu burung pipit dengannya. Tak ada kabar tentang bulu darah sejak ia melarikan diri karena frustrasi. Monster pendendam dan kuat ini pasti menyimpan banyak dendam di hatinya. Kini setelah kota kekaisaran tak dijaga sang dewi, ia kembali.
Kota Kekaisaran telah diselimuti kepanikan tentang hantu burung pipit selama 20 hari, seolah-olah tertutup awan. Kini setelah bulu darah benar-benar muncul, ia membuat semua orang ketakutan. Banyak burung aneh telah berkumpul di kota ini. Kini, saat ia muncul, semua burung aneh itu berkerumun di tengah hujan, berputar-putar di sekitarnya dan terus-menerus menjerit, seolah-olah bulan dikelilingi bintang. Mengepakkan sayapnya, bulu darah memandangi kerumunan yang berhamburan dan burung-burung aneh yang datang dengan penuh semangat. Kemudian ia menginjak-injak batu bata dengan pasrah dan mendesah. Ketika ia datang ke kota untuk pertama kalinya tahun itu, ia begitu sombong dan merendahkan, berpikir bahwa ia bisa datang dan pergi dengan bebas melintasi negara bagian ini. Meskipun terluka akibat rencana sang patriark penyihir dan harus bersembunyi untuk beberapa waktu, ia tidak patah semangat dan tetap percaya bahwa ia masih terlalu muda dan bahwa ia pasti akan menjadi raja kejahatan yang menindas seluruh benua selatan setelah ia berkultivasi selama beberapa tahun dan pulih. Hingga ia bertemu wanita itu kemudian. Ia tak sanggup memikirkan masa lalu. Di antara semua monster, bulu darah masih tergolong muda. Kini, mata yang menatap ke bawah ke arah kota itu entah bagaimana merasakan perubahan. Pembentukan besar kota kekaisaran telah dimulai. Namun, negara Zhao sedang merosot seperti ini dan kaisar saat ini terlalu lemah, membuat formasi besar itu agak tak berguna. Namun, bulu darah tetap tidak bertindak gegabah. Karena selema apapun formasi itu, ia tetap akan menjadi batu sandungan yang akan menghalangi bulu darah untuk melarikan diri. Yang perlu dilakukannya hanyalah menarik perhatian semua orang dengan menciptakan kekacauan untuk mengulur waktu bagi Zhao Xianger. Ia pernah memperingatkannya untuk tidak berlebihan dalam pertunjukan demi kesenangan. Ia harus bertindak sesuai rencana dan mundur ketika saatnya tiba. Jika tidak, memikirkan hal ini, bulu darah yang terkenal kejam itu menggigil, berpikir bahwa Zhao Xianger memang pantas menjadi putri wanita itu. Aduh, aku tak percaya aku bisa menjadi begitu profesional setelah menjadi merpati pos selama bertahun-tahun. Ia bergumam mengejek diri sendiri, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan merentangkan sayapnya semaksimal mungkin, yang tampak megah. Angin berhembus di antara sayapnya. Ia membuka paruhnya yang panjang dan berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya yang agung dan melengking menyapu seluruh kota kekaisaran menembus hujan. Penyihir tua, aku ditikam olehmu karena rencana jahatmu. Hari ini, aku kembali, bahkan lebih kuat. Beranikah kau merangkak keluar dari cangkang kura-kuramu dan bertarung adil denganku? Ia berdeham dan melanjutkan, ku dengar hari ini datang seorang wanita dari Sekte Pedang Oracle Surgawi. Dengarkan baik-baik, ini adalah dendam pribadi antara aku dan penyihir tua itu, yang bukan urusanmu, jadi sebaiknya kau tidak ikut campur. Kalau tidak, kalau tidak. Bulu darah masih merenungkan kata-kata itu ketika gerbang istana kekaisaran terbuka. Di balik gerbang istana yang gelap, sesosok bayangan putih muncul seperti hantu. Saat bayangan putih itu muncul, tetesan air hujan ditarik oleh Ki Pedang dan menuju ke tempat bulu darah beristirahat. Sosok itu hanya berhenti sejenak di gerbang istana. Di tengah hujan deras, seberkas cahaya putih bersinar terang. Mulai dari gerbang istana, cahaya putih itu menembus kota kekaisaran, meringankan tetesan air hujan. Tampaknya setiap helai hujan mengandung cahaya yang dahsyat dan memantulkan niat membunuh yang dahsyat. Pelangi putih membentang di langit. Sementara Ki Pedang memudar, pedang itu berdengung dengan jelas. Jarak ribuan meter kini terlampaui dalam sekejap. Pupil Bloodfeather tiba-tiba mengecil, tetapi bagian putih matanya terpantul sangat terang. Ia mengutuk dalam hati, berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Abadi masih sama seperti sebelumnya, yang mengaku tidak peduli dengan urusan duniawi tetapi masih suka ikut campur. Setelah berpikir cepat, ia tak punya pilihan selain menelan pil pahit dan menerjang maju. Hujan terus mengguyur dan awan-awan di langit berjatuhan. Di atas istana, sesosok merah dan sesosok putih terlibat dalam pertempuran sengit, di mana pedang Ki berputar dan cahaya iblis mengamuk. Dalam jangkauan tumbukan, puncak-puncaknya terangkat oleh kekuatan spiritual yang dahsyat, balok dan ubin hancur menjadi abu. Ning Xiaoling menutup telinganya dan menatap langit dengan kaget. Karena bulu darah sangat besar, penampilannya masih bisa terlihat jelas, namun, wanita dari Sekte Pedang Oracle Surgawi yang bertindak bersama pedang Ki tidak dapat dilacak sama sekali. Bahkan sulit untuk mengidentifikasi apakah dia menyebabkan kilatan pedang Ki atau pedang Ki yang menyeret sosoknya. Melihat dari jauh, dia hanya bisa melihat seorang wanita cantik jelita dan pedang Ki yang dingin. Apakah itu abadi? Ning Xiaoling menatap pemandangan itu dan lupa untuk berlari sejenak. Ning Changjiu berkata, tentunya dia sangat mengesankan. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dan bertanya, Changjiu, bisakah kita sehebat dia di masa depan? Ning Changjiu berkata, kau adalah seorang kultivator yang sangat berbakat. Selama kau berlatih dengan tekun dan menjauhi jalan sesat, kau pasti bisa berkultivasi hingga sempurna. Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya seolah-olah sedang merasakan hujan. Ia mengerjap dan berkata, kau tidak boleh berbohong padaku. Ning Changjiu berkata, tentu saja tidak. Ning Xiaoling bertanya dengan hati-hati, hei, bagaimana jika suatu hari nanti aku secara tidak sengaja memilih jalan yang salah?
Ning Changjiu seolah telah menemukan jawabannya dan berkata dengan tenang, aku akan membunuh iblis itu dan menjagamu. Saat itu, tatapan gadis itu terasa sangat dingin. Ia mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke belakang Ning Changjiu. Sebelum mencapai punggungnya, Ning Changjiu secara alami meraih pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ketika dua raksasa berbenturan, orang-orang biasa mungkin akan terjebak dalam baku tembak. Sebaiknya kita kembali sesegera mungkin. Ning Xiaoling akhirnya tersadar. Ning Changjiu sudah meraih pergelangan tangannya dan berjalan menuju kediaman Pangeran Zhao. Hei, Ning Xiaoling menggerakkan lengannya sambil meringis. Saat mereka mendekati halaman samping, Ning Xiaoling mengeluarkan kunci lalu melirik langit dengan enggan dan takut. Gerbang halaman terbuka. Ning Xiaoling pergi ke belakang Ning Changjiu lalu mendorongnya masuk ke dalam ruangan, bergumam, Changjiu, jangan ikut campur lagi. Kota kekaisaran ini terlalu menakutkan. Jika terjadi sesuatu yang buruk padamu, aku tidak cukup kuat untuk menyeretmu pergi. Di hutan abadi, pintu aula kepala suku penyihir terbuka tanpa suara. Ia mendengar apa yang dikatakan bulu darah tadi, tetapi ia tidak langsung bertindak. Setelah melihat cahaya pedang yang memancar dari kota kekaisaran, ia membuka pintu tanpa meletakkan buku kuno di tangannya. Buku kuno ini adalah warisan sejati sang patriark penyihir dari masa lampau. Ia bagaikan seorang sejarawan resmi yang hidup yang akan mengirimkan halaman-halaman buku untuk mencatat sejarah kota kekaisaran. Pada saat yang sama, setiap baris kata juga merupakan miniatur kota kekaisaran. Ia membalik buku kuno itu hingga halaman terakhir, di mana terdapat sebuah ramalan yang baru terwujud setelah dimurnikan dengan darahnya. Alam semesta akan melaksanakan hukuman dengan negara dan kota kekaisaran sebagai korbannya. Ia tak pernah mengerti apa sebenarnya arti ramalan itu, tetapi samar-samar ia bisa merasakan makna dingin di dalamnya. Ketika ia memandang hujan di luar jendela, tubuh tuanya yang membungkuk tak kuasa menahan gemetar. Mungkinkah, hari ini, tatapannya tiba-tiba tertuju pada sebuah sumur kuno di depan aula patriark penyihir, tetapi ia segera membuang pikiran absurd itu ke dalam hatinya. Hanya ia dan sang guru kekaisaran yang tahu rahasia sumur ini. Lagi pula, bahkan jika guru kekaisaran memberitahu Zhao Xianger tentang hal itu, dia seharusnya tidak sebodoh itu menemukan harapan yang hampir tak ada di dalam sumur. Jika dia benar-benar tenggelam, itu akan lebih baik. Lagi pula, dia pasti sudah mati. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia menoleh dan menatap seekor jalak bersayap hitam di atas penyangga kayu, sambil berkata, beritahu Qi Yuli tentang ini. Rencananya tetap sama, terus awasi rumah guru kekaisaran, jangan pedulikan binatang buas di langit itu dan aku akan membunuhnya sendiri. Di tengah hujan musim gugur, banyak bulu burung pipit berwarna merah cerah yang basah oleh hujan dan berserakan. Setelah jatuh ke tanah, bulu-bulu B** Y itu masih terasa spiritual. Hujan di sekitarnya mengepul dengan suara mendesis dan bulu-bulu B** Y itu juga berangsur-angsur menjadi dingin di tengah hujan musim gugur. Aura bergetar di seluruh langit dan bumi. Hujan di seluruh kota hancur berkeping-keping di bawah benturan pedang Ki dan Ki jahat, yang melayang dalam angin musim gugur dan berubah menjadi kabut di sekelilingnya. Pekikan burung dan dengungan pedang bergema tanpa henti di dalam kabut, diikuti oleh dentang benturan mereka. Bulu darah terpaksa mundur dari atas kota kekaisaran ke atas danau Qifeng oleh pedang Qi yang ganas. Di atas danau Qifeng, dari kejauhan, untaian tipis Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kabut, seolah-olah pelangi putih menggantung di langit. Mereka saling bertautan dan membentuk bunga teratai putih. Pada putik, teratai, secercah cahaya dingin berkilauan. Wanita berbaju putih itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat di langit. Sementara itu, bunga teratai yang dibentuk oleh Qi pedang di atas danau langsung hancur dan menjadi bintik-bintik kecil yang berkumpul di tengah dan melekat pada wanita itu seperti partikel cahaya. Pemandangan itu tampak seperti ribuan aliran yang mengalir ke sungai dan akhirnya berubah menjadi aliran deras yang tak terhentikan. Bulu darah meringis berulang kali. Sebelum pedang itu terkondensasi, pedang itu telah dikunci oleh kunci pedang. Ia akhirnya mematahkan kunci pedang dengan metode pedang pemutus laut darah ketika pedang yang dibentuk oleh teratai pedang yang hancur itu bersinar terang di depannya. Tak dapat menemukan kesempatan untuk bernapas, ia hanya bisa mengepakkan sayapnya untuk membangkitkan badai dahsyat, yang dapat berfungsi sebagai perlindungan baginya untuk melarikan diri melintasi danau dan menjauh dari pedang Tao yang mendominasi. Di tempat badai bergolak itu, ribuan bayangan pedang tak kasat mata juga muncul dan menyerbu aliran Qi pedang bagaikan kawanan ngengat merah, menghalanginya maju. Namun, ngengat merah ini hancur dalam sekejap. Bulu darah melarikan diri dengan cepat ke permukaan danau, dan cahaya pedang juga mengejarnya dari dekat. Di tempat mereka lewat, air danau menderu dengan ombak setinggi puluhan meter, membentuk dinding air di danau yang dengan cepat runtuh saat mereka pergi. Mata bulu darah memerah. Qi pedang yang sangat dahsyat hampir menekan punggungnya dan mulai menggulung bulunya sekeras besi. Astaga, sejak kapan wanita dari sekte pedang Oracle Surgawi menjadi begitu kuat? Ketika Qi pedang hendak mengejarnya, ia akhirnya tak kuasa menahan amarahnya. Ia mencambuk air dengan sayapnya.
Kemudian, tirai air muncul di antara bulu darah dan Ki Pedang. Ketika Ki Pedang menembus tirai air, bulu darah sudah berbalik. Dengan kilau di matanya, ia menatap pedang yang menembus tirai air. Di saat genting itu, dengan kobaran api yang membara, cakarnya yang seperti kait menembus cahaya putih. Ki Pedang yang mendominasi akhirnya berhenti total saat itu. Dimanapun mereka berhenti, ombak di bawah mereka menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Air di bawah mereka telah tenggelam ke dalam lubang yang sangat dalam dan sementara itu, sejumlah besar air danau mengalir masuk dari segala arah tetapi tidak dapat mengisinya sepenuhnya. Aliran Ki Pedang perlahan memudar. Di tengah cahaya pedang yang terang, mulai dari ujung pedang, sebuah pedang panjang yang terang akhirnya perlahan menampakkan wujud aslinya. Ujung pedang itu hanya beberapa inci dari dada Bloodfeather, dan Bloodfeather juga mencengkeram tubuh pedang itu dengan cakarnya dengan akurat, membuatnya hampir tidak bisa menyerang ke depan. Meski begitu, gerakan pedang itu masih belum berakhir, goncangan hebatnya mendorong Bloodfeather untuk berlari mundur. Di saat yang sama, Bloodfeather juga terus mengepakkan sayap, menciptakan hembusan angin kencang untuk menghentikan pedang itu menyerang ke depan. Bloodfeather perlahan-lahan melambat saat mundur, yang berarti bahwa gerakan pedang yang gigih itu akhirnya akan berakhir. Bloodfeather, yang bertahan sampai sekarang dengan satu lemparan, akhirnya mendapat kesempatan untuk menarik napas. Tiba-tiba ia membuka paruhnya dan langsung menghirup udara di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Suara dentang datang dari tengah danau. Siluet keduanya akhirnya berhenti pada saat tertentu dan berdiri diam di danau dalam kedamaian yang aneh. Ombak di sekitar mereka berangsur-angsur mereda setelah membeku. Bloodfeather mengepakkan sayapnya dengan lelah. Menatap ujung pedang yang telah mencapai dadanya namun tak mampu menembus, secercah senyum getir muncul di matanya. Ki Pedang itu pun, bagai sisa salju yang menguap tertimpa sinar matahari yang terik, perlahan memudar tersapu angin kencang dan ombak. Sosok yang memegang pedang itu berhenti untuk pertama kalinya dan muncul dengan jelas di permukaan danau. Sambil memegang pedang, wanita itu berdiri di sana, pakaian pedangnya seputih salju dengan ikat pinggang hitam melilit pinggangnya. Sebuah liontin giok dengan cincin perak juga tergantung di pinggangnya, rumbai merahnya menjuntai dan bergoyang tertiup angin. Topi giok dan jepit rambut peraknya juga terpasang sempurna, dan rambut hitamnya lembut berkibar tertiup angin. Wajahnya ditutupi topeng putih bersih. Hanya mata indahnya yang memancarkan hawa dingin dan niat membunuh yang tak terhingga. Bloodfeather bertemu pandang dengannya. Untuk sesaat, ia merasa wanita itu adalah pedang yang dingin dan kejam. Pengadilan ungu setengah langkah. Bloodfeather terkejut. Puncak dari alam panjang umur adalah pengadilan ungu setengah langkah. Seorang abadi dengan alam seperti itu dapat mendirikan sektenya sendiri di benua selatan. Mengingat alamnya, mengapa ia malah menyusahkan Bloodfeather alih-alih berkultivasi di luar dunia sekuler? Bloodfeather mendesah dalam hati, bertanya-tanya apakah ia memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya memasuki tahap pertama alam pengadilan ungu. Wanita itu memandangnya dengan acuh tak acuh dan sedikit mencondongkan tubuh ke samping, tangan kanannya menekan gagang pedang. Ia masih bergulat dengan Bloodfeather. Angin meniup gaunnya ke belakang, melawan kekuatan jahat yang membalas dengan suara mendesing. Lekuk tubuhnya yang indah kini juga membawa niat membunuh yang tajam. Katakan siapa dalam penyerangan ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya jernih dan acuh tak acuh, tanpa jejak kotoran, bagaikan pedang giok kristal tanpa debu. Bloodfeather tertawa getir dan berkata dengan tegas, seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Lagi pula, di benua selatan, siapa yang bisa memerintahku? Dasar cewek, jangan pernah mencoba menginjak-injak harga diriku hanya karena kau sedikit lebih cakap dariku. Wanita itu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kau telah ditahan, kalau tidak, akan sangat sulit bagiku untuk melukaimu seperti ini hanya dengan satu gerakan pedang. Siapa yang telah merapal mantra penahan padamu? Siapa yang kau dengarkan? Tentu saja, Bloodfeather tidak akan menyia-nyiakan kesempatan langka untuk bernapas. Sambil mengendalikan kekuatan jahatnya yang kacau di dalam tubuhnya, ia berkata, oh, kurasa kau harus berterima kasih kepada orang yang telah merapalkan mantra pengekang kepadaku. Tanpa mantra pengekang, kau pasti bukan tandinganku. Konon, kau akan kuhajar sampai kabur karena panik. Beraninya kau berbicara dengan nada merendahkan seperti itu. Wanita itu hanya bertanya dengan acuh tak acuh, alih-alih marah, kau tidak mau memberitahuku. Bulu darah tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kau meletakkan pedang, berlutut, dan bersujud 3 kali, aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu. Di tengah tawa, bulu darah tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Seketika, bulu-bulu pedang merah ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke depan seperti gelombang dan tangannya yang memegang pedang tiba-tiba berputar, mencoba merebut pedang itu. Wanita itu menyipitkan matanya sedikit. Pedang itu sedang melawan Bloodfeather dan untuk saat ini, ia hampir tidak bisa menariknya kembali. Karena itu, ia meninggalkannya dengan tegas dan bergegas mundur. Bloodfeather tertawa dan berkata, dasar gadis penurut dari sekte pedang Oracle Surgawi.
Kau benar-benar meninggalkan pedangmu. Kapan kau akan bersujud padaku 3 kali? Aku tidak keberatan kita saling membungkuk agar kita bisa menyelesaikan upacara pernikahan. Bloodfeather, yang merasa telah berhasil, tiba-tiba berhenti tertawa. Ia terkejut mendapati bahwa meskipun wanita itu terbang mundur, ia membuat gerakan jari di depan dadanya. Akibatnya, bulu pedang yang mendekatinya berubah menjadi ki pedang yang berkabut. Ki pedang menyatu menjadi gelombang, dan dengan gerakan jari-jarinya, gelombang itu berbalik dan bergegas menuju Bloodfeather. Pedang dan roh menjadi satu. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di benua selatan? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya dan sebelum sempat memikirkannya, ia meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Ia menghitung waktu. Meskipun masih ada waktu sebelum waktu yang disepakati dengan Yang Mulia, bulu darah benar-benar tidak berani mengambil risiko. Ia hanya ingin melarikan diri sekuat tenaga. Ia yakin jika ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, wanita itu tak akan pernah bisa mengejarnya, betapapun mahirnya ia dalam ilmu pedang. Sayang sekali sang kepala penyihir belum muncul. Rasanya mustahil untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Yang Mulia. Ia baru saja memikirkan hal ini ketika sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Sebuah tongkat antik turun dari langit dan tergeletak di depannya, menghalangi jalan seperti pilar besar. Di depan bulu darah, seorang lelaki tua berambut abu-abu berdiri di tepi danau dengan sebuah buku di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya, melangkah di atas air danau yang menderu. Matanya yang keruh seperti ikan mati tertuju pada burung raksasa yang melarikan diri itu. Hikmat dan garang, mata itu mengandung kemarahan selama puluhan tahun. Puluhan tahun yang lalu, jika bukan karena burung jahat ini yang menghancurkan kota kekaisaran, ia pasti bisa melangkah lebih jauh dalam perjalanannya menuju Taoisme. Namun, untuk menstabilkan sumber Taoismenya, ia harus mengamankan kedamaian kota dan berusaha sekuat tenaga melawan burung jahat itu. Dalam pertempuran itu, ia terluka parah sehingga fondasi Taoismenya hancur total. Jalan kultivasinya yang mulus pun menjadi sangat terjal. Kini, setelah usianya lebih dari 100 tahun dan rambut beruban, ia bisa merasakan kematian semakin dekat. Jalan Taoisme tak berujung, dan kematian adalah satu-satunya jalan keluarnya. Akar dari semua ini adalah bulu darah. Bagaimana mungkin ia melepaskannya? Binatang! Orang tua itu berteriak dengan marah dan melemparkan tongkat penyangga ke kepala Bloodfeather. Pedang abadi yang mengejar Bloodfeather berhenti dan menatap buku kuno di tangan lelaki tua itu dengan mata menyipit. Namun, Bloodfeather tidak takut dan matanya memancarkan keganasan yang tak biasa. Ketika ia masih muda, sang patriark penyihir di masa jayanya hanya bisa melukainya dengan konspirasi dan tipu daya. Sekarang, meskipun ia terkekang dan terluka parah, sang patriark penyihir juga sudah tua. Cahaya api dan darah menerangi danau, bersinar di tengah hujan. Bloodfeather meraung keras dan menyerbu ke depan. Patriark penyihir itu berdiri diam. Dialah yang sedang mengurus peruntungan sebuah kota, menjadikannya representasi kota kuno ini. Ketika keduanya bertabrakan, Bloodfeather menjerit kesakitan dan bulu-bulu merahnya berdesir. Dadanya terluka parah. Lelaki tua itu juga gemetar. Kota kekaisaran di tepi danau berguncang seolah dilanda gempa bumi. Banyak rumah yang strukturnya tidak stabil mulai runtuh. Bloodfeather menatapnya dengan pupil mata yang haus darah. Kau telah menjadi lebih lemah. Jika bukan karena buku sihir itu, tulang dadamu pasti sudah patah semua. Sang kepala penyihir menatapnya dengan dingin. Tentu saja, ia tak akan bicara omong kosong. Ia menatap wanita bertopeng yang berdiri di tepi danau dengan pedang di tangannya dan berteriak, "Tunggu apa lagi?" Wanita itu berkata, "Biarkan aku membawa buku ini kembali ke gunung dan aku akan menghabisinya untukmu sekarang." Ekspresi sang kepala penyihir berubah tegas. "Aku tak percaya sekte abadi yang terkenal itu mau memanfaatkan situasi genting orang lain." Wanita itu berkata, "Aku tahu buku sihir ini adalah pembawa sejati kekayaan kota kekaisaran. Sekte kita akan menjaganya dengan baik dan mengamankan perdamaian negara Zhao. Kemakmuran atau kehancuran negara Zhao hanya ada di tanganku." Sang kepala penyihir mencibir dan menggenggam buku kuno itu lebih erat. Alih-alih menatap wanita itu, ia membalik buku itu ke halaman lain dan menggumamkan mantra yang sangat samar. Bulu darah hanya merasa seperti ada guntur di telinganya. Ia juga geram, tetapi tidak bertindak gegabah. Detik berikutnya, air danau di bawah kakinya mulai surut, dan ia hanya merasakan sesuatu yang tak berwujud dan sangat berat menekan punggungnya, mendorongnya dengan paksa ke dasar danau. Itulah kekuatan sebuah kota. Melihat burung pipit jahat berbulu merah yang mencoba melawan, wanita itu menghela napas. Ia mengayunkan pedangnya dengan lembut dan menciptakan riak-riak melingkar di danau yang bergolak. Gerakan pedang yang ringan itu menyiratkan niat membunuh yang kuat. Bagaimanapun, sudah menjadi tugasnya untuk membunuh kejahatan selama perjalanan ini. Entah sang patriark penyihir menyetujui keinginannya, ia tetap akan menghunus pedangnya. Pada saat itu, bulu darah benar-benar terasa dingin di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin ia lolos dari serangan ini di bawah tekanan kekayaan kota? Pada saat ini, di kota kekaisaran, bel berbunyi. Itu adalah lonceng untuk siang hari.
Bulu darah menjadi bersemangat. Lonceng untuk siang hari menandakan waktu yang disepakati dengan Yang Mulia. Seharusnya ia hanya menunda waktu sampai sekarang. Sekaranglah saatnya. Mengapa belum terjadi apa-apa di kota kekaisaran? Mungkinkah gadis itu telah berencana untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pion yang terlantar? Jika demikian, ia merasa sangat putus asa. Pedang di belakang punggungnya hampir mendarat tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zhao Xianger, ia tidak akan pernah melepaskannya. Sebelum ia selesai mengumpat dengan dengki di dalam hatinya, embusan ki pedang menghantam punggungnya. Ia memuntahkan darah dan jatuh ke danau tetapi ia merasa sangat terkejut menemukan bahwa gerakan pedang itu jauh lebih ringan dari yang dibayangkannya. Ia sepertinya merasakan sesuatu. Kemudian tiba-tiba ia berbalik dan mendapati bahwa pendekar pedang bertopeng itu telah memalingkan kepalanya alih-alih menatapnya. Sang patriark penyihir yang memiliki perseteruan mendalam dengan Bloodfeather tidak menatapnya sekarang. Ia mendapati bahwa di danau, sesosok yang terbentuk oleh api muncul tanpa disadari. Sulit untuk membedakan bentuk api itu, yang menyerupai listrik yang terpilin atau mata yang aneh. Begitu sosok itu muncul, ia merasa sangat takut. Ia tampaknya terlahir dengan rasa takut, yang tampaknya berasal dari kedalaman darahnya, bahkan lebih besar daripada serangan fatal tadi. Namun, ia tidak ragu-ragu karena perubahan abnormal ini. Sebagai burung, ia tidak terbang ke atas, yang terlalu mencolok. Sebaliknya, ia terjun langsung ke danau. Tidak peduli iblis macam apa pengunjung tak terduga itu, Bloodfeather hanya ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ia ditelan oleh kegelapan di dasar danau. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi raja kejahatan di benua selatan sebelumnya. Kini, terluka parah, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri menuju kedalaman kegelapan karena malu. Ketika Bloodfeather keluar dari air, kedua saingannya tidak mengejarnya. Ia mendapati bahwa ketiga sosok itu telah menjadi bintik-bintik yang hampir tidak terlihat. Mereka tampaknya berada dalam kebuntuan, tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ia merasakan kesenangan melarikan diri dengan hidup yang telanjang dan memiliki rasa kehilangan tanpa alasan. Ia tidak pernah menyangka bahwa karakter sepenting itu harus diabaikan. Entah bagaimana, nyala api membuatnya merasa sangat ketakutan. Sosok besar itu perlahan-lahan menjadi lebih kecil. Ia tidak berubah menjadi burung pipit merah kecil, tetapi menjadi sebesar elang berbulu merah. Awalnya itu adalah elang berbulu merah. Sesekali, ia beruntung mendapatkan beberapa suap darah monster sehingga ia bermutasi dan melangkah di jalan kultivasi yang sesungguhnya. Setelah perlahan-lahan tenang, ia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa dalam pertempuran sebelumnya, belenggu di tubuhnya tampaknya telah dipatahkan oleh serangan terakhir yang tak disengaja dari wanita berbaju putih. Merasakan belenggu itu mengendur, ia sangat gembira. Konon, ia akan segera dapat melepaskan diri dari belenggu itu sendiri. Bulu darah menyeret tubuhnya yang lelah dan kemudian melihat kembali ke Danau Qifeng dengan secercah senyum pahit di matanya. Itu kurang lebih sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Ia lolos dengan luka serius dan mengira ia tak terhentikan. Namun, ketika ia mendesak kekuatan jahatnya untuk menyembuhkan luka dan bermaksud membalas dendam pada kota kekaisaran, ia tiba-tiba mendengar gemerisik daun jatuh dari belakang. Itulah suara yang tidak bisa dilupakannya seumur hidupnya. Burung pipit kecil, bakatmu bagus sekali. Kalau kau mau bekerja untukku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Ia bertanya-tanya siapa yang begitu berani mengganggunya. Ketika ia ingin berbalik dan melawan, tiba-tiba ia merasakan berat tulangnya dan rasa sakit karena terkoyak menembus kulit hingga ke dalam tubuhnya. Kemudian tubuhnya menyusut seperti balon bocor dan menjadi sekecil burung pipit. Kemudian ia mendengar wanita itu terkekeh. Sebenarnya, ini bukan urusanmu. Sejak saat itu, ia dikurung di dalam sangkar oleh seorang gadis muda, yang konon adalah putri wanita itu, tetapi ia belum pernah melihat wanita itu dari awal hingga akhir. Bulu darah mengangkat kepalanya dan hujan musim gugur turun menimpanya. Saat ia mengenang hidupnya selama lebih dari 10 tahun sebagai merpati pos, ia merasa semua tekadnya lenyap begitu saja dan tak kuasa menahan desahan. Untungnya, ini adalah berkah tersembunyi. Aku bisa melepaskan belenggu ini sebentar lagi dan sekarang aku harus meninggalkan kota lebih cepat. Tepat ketika ia memutuskan untuk tidak melapor kepada Zhao Xianger dan berencana pergi sendiri, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Burung merah, kau mau kemana? Ia merasa sangat terkejut. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berbalik dan hanya melihat seorang gadis bergaun hitam berdiri di tengah hujan dan menatapnya sambil tersenyum. Bulu darah tercengang. Titik. 1 jam yang lalu, langit masih mendung dan hujan belum turun. Wanita berbaju putih dari Sekte Surgawi Pedang Oracle masih tertidur di tandu biru putihnya. Dengan lembut membelai buku kuno itu, sang kepala penyihir menyimpulkan masa depan yang misterius dan memikirkan ramalan di akhir buku. Di kedalaman istana bawah tanah, kembang api yang berubah menjadi rubah api berkelap-kelip. Gaun hitam gadis muda itu memantulkan cahaya api. Bunga kuning di gaunnya tampak semakin memukau. Zhao Xianger berkata, mengenai 6 kunci rantai surgawi ini, aku bisa memotong 4 di antaranya untukmu. Kau bisa keluar atau tidak, terserah padamu.
Rubah tua itu bingung. Kau tak bisa membunuhku saat aku di istana bawah tanah. Kalau aku keluar dari sini, bagaimana kau bisa membunuhku? Zhao Xianger berkata, kenapa tidak mencoba? Rubah tua itu tersenyum dan berkata, aku ingin sekali. Bolehkah aku tahu kapan kau bisa membuka keenam kunci rantai itu untukku? Zhao Xianger menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya 4 kunci rantai di sini yang punya kunci. Bola mata rubah tua itu keluar dari api, menatap Zhao Xianger. Kemudian rubah tua itu berkata, 1 di rumah guru kekaisaran, 1 di aula kepala penyihir, 1 di istana Qianyu, dan 1 di istana kekaisaran. 4 kunci sudah cukup. Dengan 4 kunci ini, 4 gumpalan jiwaku akan bisa lolos. Sedangkan 2 kunci rantai lainnya, aku bisa memotongnya saat keempat jiwaku menyatu. Zhao Xianger tersenyum dan berkata, jadi kau tahu segalanya. Sepertinya kau benar-benar telah memengaruhi negara Zhao selama ini. Sosok rubah tua di dalam api semakin jelas, dan di dalam tungku yang menempati separuh istana bawah tanah, sosok yang perlahan muncul itu seharusnya tampak tegap dan tak kenal takut. Sebelum tubuh fisikku hancur, bagaimanapun juga, aku adalah iblis agung yang memasuki 5 alam. Kau telah menindasku selama 100 tahun di kota kekaisaran, dan aku pasti bisa memberimu hadiah. Ia menyipitkan mata dan menatap Zhao Xianger dengan nada mengejek. Kau dengan berani mengaku ingin membunuhku. Apakah hanya karena itu? Zhao Xianger tersenyum tipis, alasan ini tidak cukup. Sosok rubah tua itu menggeliat di dalam tungku, dan tawanya dipenuhi sarkasme yang sulit dipahami. Tahun-tahun ini, aku mungkin telah membunuh banyak orang tanpa sadar, tapi mereka tetaplah tidak penting. Bagaimana mungkin mereka pantas? Rubah tua itu menghindar dan tiba-tiba memelankan suaranya. Apakah kau ingin menjadi orang suci? Zhao Xianger tidak menjawab. Di tengah kobaran api, terdengar desiran angin. Suara rubah tua itu berfluktuasi seperti nyala api yang menyala-nyala. Dulu aku sedikit menghormati pemuda itu, tetapi sekarang aku menyadari bahwa kau hanyalah seorang munafik. Kau hanya ingin menggunakanku sebagai batu loncatan untuk membantumu menjadi orang suci. Zhao Xianger berkata, aku hanya ingin membunuh seseorang dengan tanganmu. Rubah tua itu bertanya, siapa yang ingin kau bunuh? Zhao Xianger mengeluarkan segel giok dari lengan bajunya dan menunjukkannya di telapak tangannya. Rubah tua itu menatap segel giok itu dengan takjub. Api itu juga berkelap-kelip dan tampak bersemangat. Ini, segel negara. Ini adalah kunci di kediaman guru kekaisaran. Zhao Xianger menjawab, setelah kau menelan kunci ini, setitik jiwamu akan lolos, tetapi kediaman guru kekaisaran akan menanggung nasib negara. Jika kau lolos dan melakukan sesuatu yang membahayakan nasib negara, balasannya akan 100 atau 1000 kali lebih serius. Rubah tua itu menatap segel negara dengan tatapan ragu dan bertanya, sekalipun hanya setitik jiwaku yang lolos, aku tetap bisa membunuhmu. Lalu, apa yang bisa kau andalkan? Zhao Xianger berkata sambil tersenyum, aku mewakili nasib negara Zhao. Terlebih lagi, tiba-tiba ia membuka payung yang dipegangnya, dan ratusan ruas bambu menopang permukaan payung tua yang kemerahan itu. Kini permukaan payung itu tampak lebih berwarna di atas api. Bahkan, sejak ia melangkah ke istana bawah tanah, rubah tua itu telah memperhatikan payung di tangannya. Dengan kesadaran iblisnya yang samar, ia mencoba melihat payung itu melalui tungku api tetapi gagal mendapatkan jawaban. Kini payung tua itu telah terbuka. Berdiri di bawah payung, gadis itu melepaskan senyumnya dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Anehnya, ia tampak seperti orang suci. Ini kunci istana Qianyu, tanya rubah tua itu. Gadis itu mengangguk dan berkata, bunuh kepala suku penyihir itu dan telan kitab kuno di tangannya. Dengan begitu, kau akan bisa membuka kunci rantai lainnya. Setelah itu, aku akan memberimu payung ini. Rubah tua itu berkata, aku tahu payung ini istimewa. Jika hanya 1 helai jiwaku yang dikembalikan, aku mungkin tak bisa melukaimu, tetapi jika aku mendapatkan 3 helai jiwa kembali, benda-benda mewah ini tak akan berguna. Membunuhmu akan sangat mudah. Sambil memegang payung, gadis itu tampak berjalan menuju tungku tanpa hambatan. Di bawah cahaya api, sosoknya tampak semakin mungil dan ramping. Di sisi gaunnya yang gelap, percikan api berkelap-kelip. Ia seperti seseorang yang berdiri sendirian menatap matahari, seolah-olah akan ditelan ombak. Tak ada suara di istana bawah tanah itu. 1 orang dan 1 rubah saling memandang dalam diam, seolah-olah mereka sedang memastikan sesuatu. Adegan ini berlangsung begitu aneh. Dalam cahaya terang, bayangan gadis muda bergaun hitam perlahan menutupi mereka dan tampak semakin jelas. Perlahan-lahan, semua kembang api mendingin. Di seberang jeruji besi hitam yang bersilangan di samping tungku, gadis itu masih menatap rubah api dan melemparkan segel negara tinggi-tinggi ke dalam tungku. Gadis, aku sedikit takut padamu. Terdengar tawa terbahak-bahak. Kemudian sesosok gelap dan besar muncul dari api dan menggigit segel negara. Jangan takut, aku akan mengambil mayatnya untukmu. Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, yang tampak secerah dan seanggun bunga di lengan bajunya. Bayangan rubah hitam itu menjulurkan lehernya dan menelan segel giok itu dalam sekali suap.
Istana bawah tanah yang sangat terang itu tiba-tiba menjadi gelap dan suara retakan rantai besi terngiang di telinganya. Kemudian ia melihat sosok besar yang seperti punggung ikan meringkuk di permukaan laut. Tungku yang hampir mencapai kubah itu tampak sangat kecil saat itu. Angin kencang bertiup di wajahnya, meniup rambut di dahi gadis itu dan membuat wajahnya tampak semakin pucat. Angin itu bagaikan pisau yang tak berwujud. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari api, melewati sisi, bahu, dan pipi gadis itu satu demi satu, lalu berlari mundur. Itulah secercah jiwa rubah tua yang terlepas. Gadis itu memegang payungnya dengan tenang, tak tergoyahkan sama sekali. Sementara bayangan hitam itu berlari menuju mulut sumur, sebuah suara tua terdengar untuk terakhir kalinya. Zhao Xianger, sampai jumpa lagi. Gadis itu berbalik dan melambaikan tangan padanya. Di belakangnya, rubah tua itu, yang jelas-jelas jauh lebih kecil, masih menatapnya dalam diam. Aku penasaran apa yang ingin kau lakukan. Sejumput jiwamu telah terbebas. Karena tidak ada ruang untuk bermanuver, mengapa kau repot-repot bertanya? Zhao Xianger tersenyum. Rubah tua itu terdiam sejenak dan berkata, menarik. Zhao Xianger berbalik dan melambaikan tangan padanya, berkata, aku masih ada urusan lain. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, gadis itu perlahan pergi sambil memegang payung. Rubah tua itu menatapnya dan tiba-tiba niat membunuh seperti badai salju meledak dari matanya. Zhao Xianger tidak berbalik dan malah, dia pergi begitu saja. Akhirnya, dia melewati terowongan lain dan menghilang. Niat membunuh di mata rubah tua itu perlahan memudar. Setelah Zhao Xianger memastikan bahwa niat jahat rubah tua itu tak dapat mengejarnya, ia segera melipat payungnya dan bergegas keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Jalan setapak ini mengarah ke sumur di hutan abadi. Saat berbicara dengan rubah tua itu, ia tampak santai, tetapi bagaimana mungkin ia benar-benar tidak terburu-buru. Ini adalah pertarungan hidup dan mati di mana waktu terus berjalan. Meskipun ia bertindak hati-hati selangkah demi selangkah sesuai rencananya, ia masih belum 100% yakin. Oleh karena itu, ia tidak boleh membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Dan ia telah lama mengenal rintangan dan mekanisme di sepanjang jalan setapak, yang tentu saja tidak dapat menghentikannya sedikit pun. Tak lama kemudian, ia mendongak dan melihat cahaya dari sumur, dan beberapa tetes hujan musim gugur jatuh di antara alisnya. Ia berdiri, melangkah di dinding sumur, dan melompat keluar dari sumur dengan beberapa gerakan tubuh. Kemudian, ia berlari ke arah yang berlawanan dari aula kepala suku penyihir. Itulah arah Danau Qifeng. Pada saat itu, bulu darah juga terjun ke danau dan melarikan diri ke arah utara kota kekaisaran. Zhao Xianger melirik danau. 3 titik kecil di kejauhan mulai bergerak perlahan. Aliran kekuatan spiritual yang sangat besar menyapu Danau Qifeng. Beberapa aliran deras naik tinggi bersama air danau, yang tampak seperti ular yang mengangkat kepalanya dari kejauhan. Burung merah, apakah kau baru saja mencoba melarikan diri? Zhao Xianger mengalihkan pandangannya ke bulu darah, yang terluka parah, lalu bertanya dengan lembut. Suara lembut gadis itu membuat bulu darah ketakutan. Ia bergegas menjawab, di sini aku menunggu yang mulia. Zhao Xianger tersenyum. Yah, sepertinya kau tahu betul siapa yang mengendalikan hidup dan matimu. Bulu darah mengangguk berulang kali. Tak perlu dikatakan lagi, aku benar-benar setia kepada Yang Mulia. Zhao Xianger menghela napas, membungkuk, menatapnya, dan berkata, kau telah melakukan banyak kejahatan, menghancurkan kota dan membunuh orang. Seharusnya aku mengulitimu, tetapi kau telah menyampaikan pesan dengan baik. Sekarang kau selangkah lagi dari kebebasan. Mungkin kau akan mencoba membunuhku jika memungkinkan, jadi burung merah, jangan konyol. Mendengar kata-katanya yang samar, bulu darah mengalami serangan pengekangan. Ia merasakan sakitnya disayat di sekujur tubuhnya dan hanya berani memohon belas kasihan Yang Mulia, terbaring tak berdaya di tanah. Zhao Xianger tiba-tiba menggenggam gagang payung dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu. Dalam suara yang jernih itu, seberkas cahaya lembut menyambarnya, perak terang, tenang, tipis dan jernih, seolah-olah yang ia tarik adalah genangan air jernih. Itulah pedang yang tersembunyi di dalam payung. Bulu darah tak berani memberontak lagi. Ia terus berteriak, aku telah bertobat dan berubah, tak berani mengambil apapun untuk diriku sendiri. Tanpa perintah Yang Mulia, aku tak akan pernah meninggalkan kota kekaisaran sesuka hati. Aku menghunus pedang bukan untuk membunuhmu. Namun, kau tampak begitu ketakutan. Apa kau melakukan kesalahan? Zhao Xianger tersenyum tipis dan melemparkan payung tua tempat pedang terhunus itu kepada bulu darah. Ketika rubah tua itu membunuh kepala penyihir dan menelan buku kuno itu, berikan payung itu padanya dan dia akan melepaskanmu. Bulu darah segera meraih payung itu dengan paruhnya dan bertanya dengan hati-hati, apa-apaan, benda itu? Zhao Xianger berkata, kau tak perlu tahu. Lakukan apa yang kukatakan dan jangan punya motif lain. Bulu darah telah mengikutinya selama bertahun-tahun, menyaksikannya tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang penjahat kecil. Ia akhirnya bisa membedakan apakah ia bercanda atau jujur. Ia langsung mengangguk dan melupakan kemungkinan kebetulan. Zhao Xianger meliriknya lalu pergi. Yang Mulia, Anda akan.
Ke Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran sekarang dijaga ketat. Hampir semua penguasa kota Kekaisaran negara Zhao berkumpul di sana. Akan sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi ke sana. Bagaimana kalau saya yang membuka jalan untuk Anda? Tidak perlu. Tentu saja dia tidak akan mengambil jalan terbuka menuju Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian, rubah tua di istana bawah tanah melihat gadis yang kembali lagi. Namun, kali ini, ia tidak membawa payung di tangannya melainkan pedang setipis, sepanjang, dan seterang air. Namun, kali ini, Zhao Xianger langsung berlari menuju jalan setapak menuju sumur Istana Kekaisaran tanpa menyapanya. Itu adalah jalan yang benar-benar tanpa penjagaan. Dan di Istana Kekaisaran, sesuatu yang serius sedang terjadi.